Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan kisah singkat Santo Edward the Confessor. Raja Santo Edward adalah salah seorang yang paling dikasihi dari semua raja Inggris. Ia hidup pada abad ke-11. Oleh sebab para musuh di tanah airnya sendiri, ia harus tinggal di Normandy, Prancis sejak usia 10 tahun hingga 40 tahun. Ketika ia pulang kembali memimpin negeri, segenap rakyat menyambutnya dengan sukacita. Santo Edward adalah seorang raja yang tinggi dan tegap perawakannya, namun kesehatannya amat rapuh. Meskipun begitu, ia dapat memimpin negerinya dan senantiasa memelihara kedamaian di negerinya. Beliau percaya dan mengandalkan Tuhan. Raja Edward ikut ambil bagian dalam misa setiap hari. Ia seorang yang lemah lembut dan baik hati, yang tidak pernah berbicara kasar. Kepada orang-orang miskin dan orang-orang asing, ia menunjukkan belas kasihnya yang istimewa. Ia juga membantu para biarawan dengan segala cara yang dapat ia lakukan. Keadilannya kepada setiap orang dan kasihnya kepada gereja Tuhan menjadikan Santo Edward populer di kalangan rakyat Inggris. Mereka akan bersorak-sorai sementara ia mengendarai kudanya keluar istana. Meskipun ia seorang raja dengan kekuasaan besar, Santo Edward menunjukkan kejujurannya dengan jalan menepati janjinya kepada Tuhan dan kepada rakyat. Sewaktu tinggal di Normandy, ia mengucapkan suatu ikrar kepada Tuhan. Ia mengatakan apabila keluarganya berkesempatan melihat masa yang lebih baik, ia akan berziarah ke makam Santo Petrus di Roma. Setelah dinobatkan sebagai raja, ia rindu menepati ikrarnya ini. Tetapi para bangsawan tahu bahwa tak akan ada siapa-siapa lagi yang akan memelihara perdamaian di antara orang-orang yang gemar berperang di tanah itu. Meskipun mengagumi devosi raja, mereka tak hendak membiarkannya pergi. Segala masalah ini disampaikan kepada Paus Santo Leo ke-9. Bapa Suci memutuskan bahwa raja dapat tinggal di kerajaannya. Beliau mengatakan bahwa hendaknya lah Raja Edward membagi-bagikan uang yang seharusnya dipergunakan untuk berziarah kepada orang-orang miskin. Ia hendaknya juga membangun atau memperbaiki suatu biara demi menghormati Santo Petrus. Dengan taat raja melaksanakan keputusan Paus, ia membangun banyak gereja dan biara, termasuk gereja Westminster Abbey. Raja yang kudus ini wafat tahun 1066, dimakamkan di sebuah biara indah yang telah ia bangun kembali. Dimaklumkan sebagai santo oleh Paus Alexander III tahun 1161, perayaan 13 Oktober. Lahir tahun 1003, kota Islip, Oxford, England. Kanonisasi tahun 1161 oleh Paus Alexander III. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin.